Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keagama. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Rektor yang selalu bersemangat dan tambah muda ini, Pak Paripurna. Ya, ini umur beliau mungkin beranjak, tetapi tetap bersemangat dan selalu tampak awet muda begitu. Terima kasih sudah di absen. Ini Terima kasih Bung kadang-kadang Ari. ternyata alumninya ada di mana-mana dan bahkan ada dosennya juga ada di mana-mana ini yang perlu di absen. Oke, terima kasih dan juga Mas Eri pada hari ini Mas Ari Sugiarto, kebanggaan kita bersama yang juga bisa hadir dalam forum ini. Kita sangat senang alumni tidak lupa pada kampusnya, karena salah satu hal yang membuat sebuah universitas itu bisa menjulang tinggi dan berakar kuat itu adalah pada bukan hanya pada sivitas akademikanya di universitas itu, dosen, mahasiswa, dan juga karyawannya, tetapi juga alumninya. Alumni-alumni yang berprestasi akan mengharumkan dan membanggakan universitas, dan pada saat yang bersamaan alumni-alumni yang berprestasi itu akan bisa memberikan kontribusi pada universitas itu sendiri, baik secara langsung melalui pertemuan hari ini maupun hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para alumni. Jadi kami berterima kasih atas nama Kagama kepada Mas Eri Sugiarto atas waktu yang diberikan pada Kagama dan UGM pada pagi hari ini bertemu dengan teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang akan segera diwisuda. Kami dari PP Kagama sangat senang Anda semua para calon wisudawan itu bisa menyelesaikan studinya. Jadi semakin cepat Anda menyelesaikan studi semakin baiklah. Jadi tentu dengan kecepatan studi ini yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk diperhatikan oleh negara melalui Universitas Gadjah Mada untuk pendidikan begitu. Jadi semakin cepat Anda menyelesaikan studi akan semakin baik, dan saya gembira Anda hari ini akan dipersiapkan untuk diwisuda sebagai wisudawan pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. Menjadi wisudawan itu merupakan kebanggaan tentu bukan saja bagi Anda sendiri, tetapi bagi keluarga Anda. Ini tidak mudah untuk masuk di Universitas Gadjah Mada dan juga tidak mudah untuk keluar dari Universitas Gadjah Mada. Kita tahu bahwa Universitas Gadjah Mada punya reputasi proses studi yang punya standar yang luar biasa, dan saya kira nomor 1 di Indonesia. Dan kita bangga sebenarnya Anda bisa menyelesaikan pada saat awal masuk ke Universitas Gadjah Mada dan kemudian menyelesaikan. Dan ini pasti akan menjadi kebanggaan bagi keluarga Anda, dan untuk itu tentu kita juga ucapkan selamat pada keluarga-keluarga Anda yang mau menyekolahkan Anda juga ke UGM dan juga kemudian sekarang ini akan lulus dari UGM. Tetapi saya juga ingin mengingatkan kepada Anda semua bahwa tantangan yang kita akan hadapi belum berakhir. Anda bisa menyelesaikan studi, baik itu di S2 ya, magister atau master itu, tapi bukan berarti pekerjaan dan juga upaya Anda menghadapi tantangan itu akan berakhir. Karena kita tahu dunia itu berubah sangat cepat. Apa yang kita dapatkan selama 2 tahun atau bahkan 3 tahun, itu belum tentu pada hari ini atau bahkan esok hari atau seminggu lagi itu masih tetap relevan dengan situasi yang berubah itu. Karena kita tahu sekarang ini dunia mengalami disrupsi di segala sektor kehidupan. Bahkan disrupsi itu dipercepat oleh pandemi sekarang ini. Dan kita terkaget-kaget dengan disrupsi ini, karena setiap hari kita
melihat ada sesuatu yang baru, baik itu new knowledge ya, emerging knowledge gitu, ada new job, new skill gitu, ada skill yang baru, ada pekerjaan yang baru, bahkan akan muncul emerging skill, emerging knowledge, dan emerging job. Jadi kita hari ini perlu banyak belajar dengan perkembangan yang akan terjadi ke depan. Karena bagaimanapun dunia hari ini akan kecepatan perubahannya kan luar biasa. Tadi saya menonton vlognya Deddy Corbuzier, mewawancarai seorang namanya Ghazali Everyday. Mungkin teman-teman di mahasiswa juga pernah mendengar Ghazali Everyday ini. Selama berapa tahun dia selfie wajahnya itu ya. Setiap hari perubahan wajahnya itu dipoto gitu ya, di kamera kemudian diupload. Dan menariknya Ghazali Everyday ini setelah sekian tahun dia mengupload wajahnya itu dia masuk NFT dan ternyata luar biasa, jadi laku di pasar NFT itu dan dibeli dengan kripto, bahkan ada mengatakan nilai transaksinya miliaran. Tadi diwawancarai, berapa keuntungan Anda dengan wajah itu ya, dibuat meme dan lain-lain. Dia sudah sampai 1,5 M gitu. Jadi dia luar biasa nih dunia kita ini. Yang sekarang dunia yang nyata yang kita hadapi sehari-hari itu juga berbeda. Ada dunia lain yang metaverse gitu ya. Dunia yang digital, dunia maya yang kita juga berjalan dengan sesuatu yang luar biasa ya. Itu sebabnya mengapa teman-teman mahasiswa yang kemudian akan lulus perlu melihat perkembangan dunia yang saat ini berubah dengan cepat, perlu cepat beradaptasi, punya agilitas untuk new knowledge, new skill yang Anda harus terus asah gitu. Karena kita akan masuk ke dunia metaverse, gitu. Dunia yang luar biasa, yang bukan sekedar dunia virtual saja, tetapi ekonomi juga terjadi di situ. Ada kripto dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya berharap betul bagi teman-teman untuk tetap belajar gitu. Karena kita akan menghadapi dunia yang sangat berubah. Yang kedua, tentu teman-teman yang saat ini sudah bekerja dan menambah ilmunya melalui program Pascasarjana, itu Anda harus gunakan kesempatan untuk belajar di UGM dan sekarang lulus itu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih inovatif, lebih kreatif dan produktif. Karena problem kita di tenaga kerja, nanti mungkin Mas Eri bisa menyampaikan, masalah ketenaga kerjaan kita di Indonesia tidak akan bermasalah kalau dari sisi kuantitas. Dari jumlah kita luar biasa banyaknya, bahkan kita akan menghadapi percepatan bonus demografi, jumlah angkatan kerja luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan produktivitas? Bagaimana dengan inovasi? Bagaimana dengan kreativitas? Ini masalah kita. Kita punya banyak angkatan kerja, tetapi miskin produktivitas, miskin kreativitas, miskin inovasi. Nah, akibatnya apa? Kalau kita punya banyak tenaga kerja tapi miskin produktivitas, daya saing kita lemah. Gitu. Ya, kita hanya mengandalkan tenaga kerja murah, gitu, karena kita tidak bisa improve lagi untuk skill-skill yang baru. Oleh karena itu, kesempatan Anda kuliah di UGM, di Pascasarjana adalah cara Anda untuk upscaling, ya. Upgrade diri Anda supaya naik kelas, begitu. Itu harapan saya bagi teman-teman yang sudah bekerja. Agar Anda upgrade diri Anda supaya betul-betul setelah wisuda dan lulus dari UGM, kelas Anda udah meningkat, kualifikasi Anda udah naik, sehingga Anda betul-betul menjadi tenaga kerja di perusahaan Anda, di birokrasi, menjadi the champion terbaik, gitu. Bahkan bisa menggulirkan apa yang disebut dengan perubahan, transformasi.
Nah, ini yang kita harapkan dari Anda. Jadi lulus di UGM bukan main-main, tetapi ada harapan supaya Anda betul-betul bisa menjadi the champion dari transformasi yang ada di perusahaan Anda atau di institusi pemerintahan. Kalau hanya dapat gelar S2 itu hanya untuk nambah gelar gitu, nambah naik pangkat, itu akan tidak berguna dan bermanfaat. Anda harus bisa menjadi transformer gitu ya, perubah di institusi-institusi Anda supaya betul-betul institusi yang kita miliki di Indonesia itu compete ya, bisa berdaya saing, bisa berhadapan dengan negara-negara lain. Bahkan kalau kita belajar nanti dengan Mas Eri, kita harus menjadi kelas dunia gitu. Setidaknya perusahaan yang kita masuki, organisasi publik yang kita masuki itu betul-betul menjadi organisasi kelas dunia yang bisa kita banggakan dan kita andalkan ketika bersaing di tingkat global. Nah, bagi Anda yang belum bekerja, ini tentu tantangannya jauh berbeda. Jadi yang bekerja sudah adem lah, sudah Anda itu setelah ini ya tetap bisa bekerja lagi gitu. Tetapi Anda yang belum bekerja itu tentu Anda punya tantangan yang berbeda. Anda akan berkompetisi kembali dalam dunia nyata begitu. Anda harus, apalagi di sekarang ini dengan jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang besar, sedangkan lapangan kerja terbatas, itu Anda berkompetisi dengan situasi yang saat ini, dan Anda tidak bisa hanya andalkan Anda cum laude gitu. Ada nilai-nilai, tetapi Anda harus punya skill, Anda punya track record yang bagus dan juga kemampuan yang baik itu sehingga Anda bisa berkompetisi. Nanti tip-tipnya bisa dapat dari Mas Eri Sugiarto. Ini luar biasa nih, alumnus Fakultas Hukum tetapi bisa menduduki posisi direksi atau direktur SDM di perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, kita Indonesia ini bahkan APBN kita itu mungkin sama apa yang dikelola oleh Pertamina dan PLN dan bahkan dikumpulkan dengan yang lain itu juga tidak kalah gitu ya, yang aset dan juga yang dimiliki oleh Pertamina. Kalau ibaratnya kalau Pertamina goncang atau PLN goncang, Indonesia juga goncang. Karena memang besar sekali apa yang dikelola oleh Pertamina, dan tentu kita akan belajar dari Mas Eri sebagai Direktur SDM apa saja yang menjadi tips ketika Anda berkompetisi di dalam memperoleh suatu posisi di dalam BUMN, termasuk juga mungkin oleh swasta. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak hanya mengisi di sektor formal, lapangan kerja itu bukan hanya kita cari, ya, jangan jadi job seeker saja, tetapi atau Anda hanya mengejar pekerjaan, tetapi Anda harus bisa menjadi job creator, bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau menciptakan lapangan kerja tentu yang seperti disampaikan Pak Parep di UGM itu kita juga punya nilai-nilai yang kita perkuat di mahasiswa, itu socio entrepreneurship. Kita harus memperkuat sisi entrepreneurship, tetapi entrepreneurship yang berwawasan sosial. Sehingga teman-teman semua, mudah-mudahan Anda dengan bekal ilmu yang Anda miliki di UGM itu akan bisa menjadi job creator, menjadi seorang entrepreneur, menciptakan lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan seperti disampaikan Mas Parip, ekosistemnya kan sudah terbangun. Anda bangun startup, perusahaan itu perizinan untuk berusaha itu sudah dipermudah. Jadi Anda bikin startup, bahkan kita lihat co-working space sudah ada di mana-mana. Anda bisa memanfaatkan itu. Kemudian juga akses pada finansial juga akan banyak. Ada fintech, ada juga KUR, dan kebijakan KUR ini luar biasa karena bunganya sudah semakin turun. Dan kita juga lihat marketplace-nya juga sudah banyak. Jadi dari sisi produksi dan juga pada marketplace kita juga akan banyak. Tapi ini tentu akan membutuhkan skill Anda, membutuhkan kesabaran Anda dan ketangguhan Anda, karena
startup itu makin banyak dan belum tentu berhasil semua kan. Harus Anda tangguh juga untuk menghadapi era kompetisi yang saat ini, dan Anda harus terus berpikir tentang sesuatu yang baru, yang inovatif. Dan terakhir saya ingin berpesan ini, karena Kagama ini selalu mengatakan bahwa apa yang harus dibangun bukan hanya gayeng dan guyub rukun, tetapi juga migunani ya, supaya Anda bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa UGM itu punya nilai atau values yang jadi jati diri seperti disampaikan Pak Farid, Pancasila, kemudian kebangsaan, kerakyatan, dan ini tentu menjadi satu akar dari kita semua. Jadi kalau lulusan di UGM itu sudah terkenal di mana-mana, pasti gayeng ya, gembira di mana-mana. Kemudian guyub rukun, ya pasti kalau ketemu pada teman-teman, wah aku podo kagamanya. Gitu. Tetapi itu menarik sekali kalau teman-teman lihat teman-teman alumni berinteraksi. Selalu ada sesuatu yang menarik dan gayeng gitu. Biar IP-nya kecil, biar goblok yang penting kagama gitu. Itu juga bukan goblok ya. Biar IP-nya kecil tapi kagama juga. Rapati pinter. Oh, rapati pinter gitu. Itu. Diom itu terkenal banget itu kagama, rapati pinter nih kagama. Dan kemudian kita juga berharap teman-teman juga jangan melupakan itu jati diri, bahwa Anda harus bermanfaat, migunani kepada bangsa, negara, dan masyarakat Anda. Dimanapun Anda berada, harus tetap melihat nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kerakyatan yang sudah diwarisi oleh Universitas Gadjah Mada. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat sekali lagi pada teman-teman semua, dan tetap gayeng, tetap guyub rukun, dan migunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.